kawan, sebagai petugas yang bekerja di puskesmas, tentunya kita harus mengetahui tentang bantuan hidup dasar, karena henti jantung bisa terjadi di mana saja. Apa itu bantuan hidup dasar dan bagaimana langkahnya? Yuk kita simak bersama penjelasannya. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah tindakan pertolongan medis sederhana yang dilakukan pada penderita yang mengalami henti jantung sebelum diberikan tindakan pertolongan medis lanjutan. Adapun indikasi dari BHD adalah yang pertama, henti nafas atau tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernafasan. Yang kedua, henti jantung atau tidak ada denyut nadi. Jika kita menemui pasien dengan keadaan tidak sadar, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, amankan lokasi kejadian. Pastikan lokasi kejadian untuk penolong dan korban aman dari bahaya ya. Yang kedua, cek respon pasien. Cek respon dengan menepuk-nepuk atau menggoyangkan bahu dan memanggilnya dengan suara keras. Begini contohnya, Pak, bangun Pak. Yang ketiga, meminta pertolongan. Jika tidak memberi respon, maka teriaklah untuk mendapatkan pertolongan dengan mengaktifkan sistem gawat darurat dengan menghubungi rumah sakit atau PSC. Yang keempat, periksa pasien. Perhatikan apakah pasien bernafas atau bernafas tidak normal atau tidak bernafas dengan memposisikan head tilt chin lift dengan cara dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Periksa pula apakah ada denyut nadinya. Periksalah dalam waktu 10 detik secara bersamaan. Jika pasien bernafas dengan normal dan ada denyut nadi, maka pantau pasien hingga tenaga medis yang terlatih tiba di tempat dan posisikan pada posisi mantap. Jika pasien bernafas tidak normal, akan tetapi ada denyut nadi, berikan nafas buatan setiap 5-6 detik. Periksa denyut nadi setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut nadi, mulailah lakukan resusitasi jantung paru. Jika bernafas tidak normal atau tersengal-sengal dan tidak terdapat denyut nadi, maka segera lakukan resusitasi jantung paru. Bagaimana melakukan resusitasi jantung paru? Yang pertama, posisikan penolong di samping korban. Yang kedua, bebaskan dada korban dari pakaian. Yang ketiga, letakkan pangkal telapak tangan di dada dan letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak-anak usia 1-8 tahun, kompresi dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi menggunakan 2 jari. Yang keempat, kompresi dilakukan dengan kedua lengan lurus dan kekuatan berada di bagian tubuh bagian atas. Yang kelima, setiap kompresi terdiri dari 30 kali tekanan dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm dan 2 kali bantuan nafas. Yang ketujuh, bantuan nafas dilakukan dengan cara meniup hidung pasien dan memberikan tiupan nafas lewat mulut. 8. Bantuan nafas pada bayi dilakukan dengan meniup mulut dan hidung. Yang kesembilan, rasio kompresi dada dan bantuan nafas dilakukan dengan perbandingan 30:2 untuk dewasa dengan 2 penolong. Hentikan bantuan hidup dasar apabila pertama, timbul nafas spontan. Yang kedua, diambil alih petugas lain. Yang ketiga, tidak teraba denyut nadi yang menetap selama 30 menit atau lebih. Yang keempat,
adanya tanda-tanda kematian seperti pupil midriasis, refleks kornea negatif. Demikian langkah-langkah bantuan hidup dasar. Jika bertemu dengan pasien dengan henti jantung, jangan panik ya. Segera lakukan langkah-langkah di atas. Semoga bermanfaat.